Hai halo Sobat Netces semua. Pada video kali ini kita akan menyaksikan pertandingan catur menarik dari pecatur wanita kebanggaan Indonesia, yaitu Irene Karisma Sukandar. Irene Karisma Sukandar saat ini bergelar International Master dan Women Grandmaster. Bisa dikatakan, Irene Karisma Sukandar adalah salah satu pemain catur wanita terbaik yang dimiliki Indonesia. Dengan segudang prestasi yang pernah diraihnya selama ini, yang tentu mengharumkan nama Indonesia dalam dunia catur di level internasional. Baiklah teman-teman, pada pertandingan kali ini, lawan main Irene adalah Amand Hambleton, pecatur asal Kanada, yang pada tahun 2018 kemarin mendapatkan gelar Grandmaster-nya. Di sini Amand memegang buah putih dan tentu Irene sebagai hitam. Pertandingannya sendiri bertempat di St. Louis, Amerika Serikat, pada tahun 2016. Amand membuka dengan pion D4, lalu Irene kuda F6, C4, lalu E6. Amand lanjut mengembangkan kuda ke C3, gajah hitam meluncur ke B4 mengepin kuda, menteri putih digeser ke C2. Dan kini kita berada dalam pembukaan Nimzo Indian Defense, variasi klasik. Lanjut Irene rokade sayap raja, direspon kuda ke F3. Hitam lalu pion B6, putih lanjut pion maju ke E4, dan dijawab pion C5 mengajak pertukaran. Putih membiarkan, lalu pion didorong menyerang kuda, dan Irene tidak menanggapi, malah pion kali pion juga menyerang kuda. Hitam juga cuek, pion A3 dimajukan mengancam gajah, dan kini dua perwira Irene, yaitu kuda dan gajah, berada dalam tekanan pion putih. Namun Irene tidak langsung menyelamatkan perwiranya, karena sekarang hitam juga dalam posisi menyerang kuda. Irene lalu pion makan kuda, dijawab pion pukul gajah, dan membuka lajur A untuk benteng. Pada posisi ini juga Irene tidak menyelamatkan kuda, tapi pion kali pion mengancam benteng dan gajah. Lalu tentu gajah kali pion, barulah direspon kuda diselamatkan ke E8. Dan di sini Irene unggul satu pion ya teman-teman. Menteri putih lanjut membidik benteng, kuda melindungi, gajah lalu ke D3 berniat untuk rokade pendek, serta mengancam skakmat satu langkah, menteri makan pion G7. Irene menggagalkan ancaman, pion maju ke G6. Lalu putih pion maju mengancam kuda. Di sini Irene tidak menyelamatkan kuda, tapi pion didorong maju ke D5 menyerang menteri. Lalu putih pion kali pion, menyerang kuda dua kali. Irene menjawab, pion kali pion kembali menyerang menteri, lalu menteri barulah menghindar. Kuda Irene pun menghindar, dan di sini kita dapat ilmu baru ya teman-teman. Tidak selamanya jika kita diserang, kita harus menghindar. Tetapi bisa dengan jalan mengancam kembali lawan kita terlebih dahulu. Putih lanjut, gajah gelap ke A3 menyerang kuda dan benteng di belakangnya, dijawab kuda melompat ke G7. Di sini putih juga melompatkan kuda ke G5 untuk join melakukan penyerangan. Irene membalas kuda E6 menyerang menteri dan kuda. Amand lalu menggeser menteri ke H4 mengancam skakmat di H7. Irene lalu kuda kali kuda menggagalkan ancaman, dan tentu menteri kali kuda. Hitam lanjut kuda naik ke F5 membuka jalur pertukaran untuk menteri. Diabaikan putih dengan menteri menghindar ke F4. Benteng lalu digeser ke E8 membayangi posisi raja putih, dan di sini barulah Amand tersadar bahwa dari tadi dia belum mengamankan raja. Lantas Amand rokade pendek, disusul menteri meluncur ke H4 menawarkan pertukaran. Putih kembali mengabaikan dan menggeser menteri ke F3 mengancam pion. Lalu gajah terang hitam ke E6 melindungi pion, sekaligus menghambat laju pion menuju petak promosi, dan tentu di sini juga kedua benteng Irene sudah terhubung. Amand lanjut merespon dengan gajah kali kuda, dibalas gajah kali gajah. Amand lalu menteri makan pion, direspon oleh Irene dengan kembali menawarkan pertukaran menteri. Pada posisi ini, Irene ingin cepat menyederhanakan permainan dengan mengeliminasi menteri putih yang sangat aktif. Namun lagi-lagi putih menolak, menteri lantas naik ke D2. Menteri Irene mengejar, Amand kembali menolak. Lalu menteri kali pion sekaligus menyerang pion dua kali. Di sini Amand menjawab, gajah ke D6 melindungi pionnya. Irene lanjut pion A5, lalu putih benteng F digeser ke D1 membantu melindungi gajah yang rentan diserang perwira hitam.
Lalu Iren juga menggeser benteng A ke C8, menguasai file terbuka. Dilanjut, Aman membuka ruang untuk raja dengan memajukan pion H3, mengantisipasi ancaman skakmat back rank. Iren lalu benteng di bawah naik ke C2 dengan niat menyerang raja di baris kedua bersama menteri. Aman lalu benteng ke D4 berniat bermanuver ke H4 untuk selanjutnya memberikan menteri bantalan skakmat di H7. Tapi Iren sigap, menteri ke B2 menyerang kedua benteng putih. Putih menjawab, benteng A ke D1 menggagalkan ancaman. Benteng lalu makan pion, direspon pion maju menyerang pion mengorbankan diri. Di sini terlihat seperti pion gratis ya teman-teman. Hitam bisa makan pion ini dengan pion, gajah maupun dengan benteng. Lalu apa yang akan terjadi jika pion ini dimakan? Jika pion makan pion, maka gajah akan naik ke E5 memberi dukungan untuk menteri skakmat di G7. Pun sama, jika gajah yang makan, gajah akan naik ke E5 memberi bantalan bagi menteri skakmat di G7. Yang terakhir, jika di sini hitam makan pion dengan benteng, maka tamat sudah riwayat hitam. Menteri meluncur ke F8 skakmat. Maka dari itu, setelah pion maju, Iren tidak mengambil pion, tetapi skak dengan benteng makan pion. Raja hanya punya satu petak aman, yaitu ke H1, karena jika raja geser ke F1, tentu skakmat dengan menteri ke F2. Lanjut raja ke H1 dijawab hitam, memajukan pion ke F6, dengan tujuan memblok petak E5 dari serangan gajah. Aman lalu pion juga didorong maju. Di sini Iren menjawab dengan memberi jebakan, benteng makan pion mengorbankan diri. Tujuan pengorbanan benteng ini adalah, jika gajah terkode makan benteng, maka ada jawaban benteng ke H2 skak, raja terpaksa kembali ke G1, lalu menteri ke G2 skakmat. Ingat ya teman-teman, gajah di sini sedang menjaga petak H2, jadi gajah tidak bisa diangkat dari diagonal yang mengarah ke H2. Di sini Aman tentu tidak tergoda makan benteng dan memilih gajah ke E5 mempertahankan penjagaannya, serta berbalik memberi umpan jebakan untuk Iren. Lalu apa tujuan langkah gajah ini? Tentu jika Iren pukul gajah dengan pion, benteng akan menyerang raja ke D8. Jika benteng menutup, benteng kali benteng kembali skak. Lanjut langkah paksa raja F7, menteri F8 skakmat. Demikian juga jika benteng yang makan gajah, akan terjadi kombinasi skakmat seperti tadi ya teman-teman. Membaca trik tersebut, Iren tidak terpancing mengeliminasi gajah, tapi kini Iren lagi-lagi balik menjebak dengan melakukan pengorbanan benteng lagi. Kini benteng digeser ke D7, menyelamatkan raja dari serangan benteng putih yang dari tadi sudah membentuk formasi Alekhine di file D. Di sini Aman malah tergoda mengambil benteng yang ditawarkan, benteng kali benteng, dan kini dilanjut ketiga kalinya, Iren mengorbankan bentengnya ke H2 skak. Dan setelah langkah ini, Aman menyerah kalah teman-teman. Sungguh permainan yang sangat keren ya. Keduanya saling jual beli serangan dan mampu mengimbangi satu sama lain. Ketika dijebak, mereka tidak terpancing dan malah balik menjebak. Permainan yang sangat luar biasa, namun pada akhirnya, Aman harus mengakui kehebatan Iren dalam permainan kali ini. Kita analisis ya teman-teman, kenapa Aman menyerah. Jika permainan dilanjutkan, gajah terpaksa makan benteng. Lalu gajah hitam akan menyerang raja ke E4, skak, raja terpaksa geser ke G1, dan akan diakhiri menteri ke G2, skakmat. Lihatlah teman-teman, meskipun dari tadi lebih banyak putih yang mengancam dan hitam dalam posisi yang rawan, tapi Iren bisa memutarbalikkan keadaan dengan kombinasi dan trik pengorbanan yang sangat cerdas. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Iren Karisma Sukandar. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur, dan kita doakan semoga Iren dan para pecatur Indonesia dapat terus berprestasi di tingkat internasional dan mengharumkan nama bangsa. Jadi segitu dulu teman-teman, sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netcast ini ya.